Pernah nggak kamu ngerasa stuck? Tidak maju, tapi tidak mundur. Tidak meningkat, tapi tidak menurun. Stuck adalah kondisi di mana ngerasa di situ-situ aja. Kok kayaknya nggak bertumbuh? Kok di sini-sini aja? Nggak buruk sih, nggak masalah sih, nggak nangis sih, gitu. Tapi kenapa nggak gerak-gerak nih? Nah, apa solusinya? Simak di video kali ini. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif. Bareng aku Umar yang membahas tentang pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan bahas tentang kondisi stuck. Kondisi di situ-situ aja. Terus kita harus gimana? Kondisi stuck adalah kondisi di mana kita nggak grow. Di mana kita grow-nya terhambat. Di mana kita punya pertumbuhan tuh nggak kenceng. Dan akhirnya kalau dibandingkan dengan perubahan zaman yang terus berubah, kita seperti di situ-situ aja. Jadi bisa jadi kita memang stuck. Artinya nilai kita hanya 1000 saja, tidak berubah jadi 1200, 1500, tadi 1000 saja. Atau bahkan kita meningkat perlahan ya. 1010, 1020, 1030, tapi lambat sekali. Istilahnya kalau dengan analogi ekonomi ya kalah sama inflasi. Jadi sebenarnya kita tetap stuck di situ-situ aja. Terus kita harus gimana? Nah, ada beberapa konsep-konsep menarik yang akan membantu kamu untuk menjalani hidup dan keluar dari fase stuck ini. Yang pertama adalah kita perlu lihat reverse gap. Nah, apa itu? Ketika kita belajar tentang analisis kesenjangan, mungkin kamu pernah lihat ini dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Analisis kesenjangan adalah cara kita untuk menilai titik sekarang dan titik yang diinginkan di masa depan. Jadi ada gap di sana. Kondisi kita sekarang atau present state sama nanti kondisi yang diinginkan, desired state. Atau ada juga kondisi kita sekarang, kondisi aktual, ada kondisi yang diinginkan, kondisi ideal. Oke? Jadi ada gap di sana, ada perbedaan di sana. Dan fokus kita adalah menutup gap ini supaya kita semakin dekat ke kondisi ideal kita, ke kondisi yang kita inginkan. Nah, ini kita sebut sebagai forward gap atau gap ke depan, maju ke depan. Apa yang perlu kita ambil langkahnya sampai kita mencapai impian kita. Tapi ada yang namanya reverse gap, atau kita melihat kembali ke belakang dan melihat sudah seberapa jauh aku berjalan. Dari tahun lalu ke hari ini aku udah bertumbuh atau belum? Dari 5 tahun lalu ke hari ini aku udah grow belum? Dari 10 tahun lalu ke hari ini aku udah menjadi orang yang berbeda atau belum? Pastinya berbeda. Kita semua sama-sama tahu. Tapi jarang kita mensyukurinya. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke depan. Bukan berarti melihat ke depan jelek. Sesekali kita perlu melihat ke belakang untuk kembali melihat lagi ke depan. Oke? Melihat ke belakang, lalu kembali melihat lagi ke depan. Jadi bukan berarti kita melihat ke belakang terus. Tapi kita perlu melihat ke belakang sejenak. Itu namanya reverse gap. Supaya apa? Supaya kita mensyukuri progres kita. Supaya kita melihat, oh ternyata banyak loh yang udah aku lakukan. Dan kita akan mendapatkan kondisi psikologis yang lebih baik, kondisi emosional yang meningkat. Yang kedua adalah pace adjustment, atau bagaimana kita menyesuaikan kecepatan kita. Kadang kita akan berhenti karena kita terlalu capek berlari. Berlari itu bagus, kita semakin cepat mencapai impian kita. Berlari. Tapi ada kalanya kita harus pace adjustment, menyesuaikan pace kita, kecepatan kita. Kadang kita lari, kadang kita berjalan. Kadang kita jalan pelan, kadang kita merangkak, nggak masalah. Kadang kita santai aja. Dan justru ketika kita berjalan lebih pelan, lebih santai, kita akan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kita akan jadi lebih aware, kita akan jadi lebih sadar penuh dan utuh, yang akhirnya membuat kita jadi mindful. Dengan demikian, kita bisa mencapai banyak hal dalam hidup kita yang ternyata luas. Ketika kita berlari, kita hanya menatap ke depan, sehingga atau kita hanya lurus ke depan saja. Ketika kita berjalan santai, tatapan kita akan menjadi lebih luas cakupan. Dan itulah yang membuat kita bisa melihat keindahan dan keajaiban lain dalam hidup kita. Yang ketiga, break. Jangan lupa kita istirahat sejenak. Oke? Take a short break. Kita istirahat sejenak untuk bukan melupakan masalah kita. Bukan membuat kita nggak peduli dengan apa yang kita hadapi. Bukan. Tapi untuk kita nge-charge lagi energi kita. Dan ini juga sangat penting. Yang keempat adalah clarify. Yaitu bagaimana kita lihat lagi, perjelas lagi. Sekarang kita lagi di kondisi apa sih? Apa sih sebenarnya kita kejar? Terkadang kita harus ngecek. Bener nggak ya yang aku kejar ini? Apakah bukan ini yang aku kejar? Jangan sampai kita barking up the wrong tree. Apa artinya? Mendaki tangga yang salah. Kita udah capek-capek manjat,
manjat, sampai puncak, bukan tangga ini yang mau aku daki, tangga yang itu. Tapi kita udah terlanjur sampai di puncak. Makanya sesekali kita perlu cek lagi, clarify lagi. Apakah jalan yang kita ambil sudah yang kita inginkan atau belum? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar menjawab omongan orang, ekspektasi orang-orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah micro step. Ambil langkah-langkah kecil. Ketika kita mencoba menggapai tujuan kita, jangan langsung ambil langkah besar karena kita akan capek, lelah, dan berhenti. Tapi ambillah langkah kecil yang menjadi momentum untuk kita semakin dekat ke impian kita. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil pertama. Oke, semoga 5 hal ini bermanfaat, terutama untuk kamu yang lagi stuck, dan semoga kamu nggak stuck lagi. Aku harapkan kamu bisa terus upgrade diri dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih, salam pembelajar.